pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kim, kembali lagi bersama Mbak Indah di Kim Talk. Hal ini spesial banget karena Kim Talk kedatangan narasumber, seseorang di balik nama besar Rumah Sakit Kim. Tidak usah berlama-lama lagi karena di depan Mbak Indah sudah hadir Bapak Haji Ahmad Aswin STMM PhD selaku Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Kim. Hai Pak Aswin. Hai Mbak Indah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Indah. Dalam rangka apa nih Pak? Jauh-jauh dari Palembang ke Kim. Jadi saya selaku Ketua Dewan Pengawas di RS Kim ini memiliki rutinitas setiap bulannya melakukan diskusi kepada manajemen rumah sakit dan melakukan visitasi ke fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit Kim ini supaya nantinya kita dapat terus memperbaiki layanan yang ada di rumah sakit Kim ini. Untuk yang pertama ini nih Pak, seperti yang kita sama-sama tahu bahwa Kim ini sudah sangat besar dan sudah sangat berkontribusi bagi masyarakat Muara Enim dan sekitarnya. Jika Bapak diajak untuk menengok ke masa awal perjuangan berdiri Kim sebelum sebesar sekarang, kok mendirikan rumah sakit di tempat yang tidak strategis, jauh dari kota, bahkan di tengah hutan, apa sih Pak yang buat Bapak tetap bertahan? Sebenarnya mimpi memiliki rumah sakit itu sudah ada lama sekali sejak dahulu, bahkan ketika saya belum menikah dengan Ibu Berta. Nah, yang dahulunya itu mimpi, perlahan berubah menjadi keinginan yang ingin diwujudkan. Momen pertama itu sekitar pada tahun 2013, ketika saya membeli lahan yang saat ini ditempati oleh Rumah Sakit Karunia Indah Medika. Entah pada waktu itu saya hakul yakin betul bahwa keinginan saya, mimpi saya untuk mewujudkan suatu rumah sakit yang baik di Muara Enim ini akan bisa saya wujudkan. Itulah momen yang benar-benar menjadi tonggak awal perjalanan dari rumah sakit ini. Berarti memang di balik Kim yang besar ini ada perjalanan dan perjuangan yang sangat panjang ya Pak. Kira-kira masih ingat nggak Pak momen pada saat awal itu pernah terbesit Bapak bahwa Kim itu bisa sampai di titik sekarang, bisa sebesar sekarang Pak? Saya merasakan bahwa apa yang telah saya lakukan dari awal membangun klinik Karunia Indah Medika itu sudah sejalan dengan keinginan saya dari awal dahulu. Sampai saat ini atas izin Allah, klinik ini sudah berkembang menjadi rumah sakit yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Boleh diceritakan nggak Pak momen tersulit yang membuat Bapak hampir goyah pada kala itu? Tentu ada momen paling sulit yang saya lalui. Dalam suatu perjalanan itu pastilah perjuangan di awal itu selalu menjadi yang terberat. Dulu di awal sangat sulit kita mengurus soal perizinan. Selain terbatasnya sumber daya yang kita miliki untuk mengurus perizinan itu sendiri, juga memang rumitnya birokrasi, banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi menjadi tantangan tersendiri. Pada awal itu, saya sempat ingin menyerah dalam mewujudkan mimpi ini. Tapi saya berpikir ulang bahwa mimpi ini harus diwujudkan. Membuat suatu fasilitas kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas itu harus saya wujudkan seberat apapun tantangannya. Jadi saat itu saya bangkit kembali mengalahkan rasa keputusasaan saya itu. Saya selalu memegang komitmen, yaitu apa yang saya mulai itu harus saya selesaikan. Begitupun juga dengan RS Kim ini, walaupun terbentur dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan yang berat, saya harus menyelesaikan niat baik ini sampai benar-benar selesai dan bermanfaat bagi orang banyak. Kan katanya Kim ini melayani dengan hati ya Pak. Bagi Bapak sendiri apa sih Pak makna melayani dengan hati? Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat luas tentu harus melayani pasien dengan sepenuh hati. Untuk itulah di RS Kim ini kami selalu menekankan agar setiap unsur yang ada di rumah sakit ini selalu memberikan kehangatan dan kenyamanan bagi para pasien serta keluarga. Karena hal itulah yang nantinya akan membekas pada pasien dan akan menjadi added value bagi rumah sakit ini di mata masyarakat luas. Oh, berarti melayani dengan hati di Kim ini memang bukan hanya sekedar slogan ya Pak, tapi memang napas perjuangan dari Rumah Sakit Kim sendiri.
Nah, 2016 ke 2025 itu cukup panjang ya Pak perjalanan RS Kim sendiri. Pastikan selain usaha juga ada doa. Doa apa sih Pak yang sering Bapak panjatkan untuk Kim dan orang-orang di dalamnya? Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberadaan rumah sakit ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat sebagai pasien, tapi juga bermanfaat bagi para karyawan beserta keluarganya. Karena kalau hanya bermanfaat bagi saya sebagai owner, itu tidaklah berarti apa-apa. Setelah melihat RS Kim yang sebesar sekarang, apa hal yang paling membuat Bapak terharu? Karena kan sekarang gedungnya sudah mewah, layanannya sudah semakin oke, dan anak-anak Kim yang bertumbuh bersama Bapak. Saya terharu karena dulu saat menjadi klinik Kim, karyawan kami hanya berjumlah 8 orang dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Saat ini kami sudah menjadi rumah sakit umum dengan jumlah karyawan hampir 160 orang dan sarana prasarana yang semakin lengkap. Kadang saya termenung dan menyadari betapa besar kuasa Allah atas semua ini. Tanpanya tentu tidak akan kami bisa berkembang sebesar ini saat ini. Kalau dikasih kesempatan nih Pak, Bapak bisa berbicara kembali kepada sosok Pak Aswin yang ada di kala itu, di masa perjuangan, sebelum Kim sebesar sekarang, apa sih Pak yang bakal Bapak ungkapin? Kalau saya bisa berbicara dengan diri saya yang dulu, saya akan mengatakan, teruslah bergerak dan bertumbuh, karena sekecil apapun pergerakan itu tentu akan menimbulkan efek yang besar di masa yang akan datang. Setelah melewati perjalanan yang panjang ini Pak, apa sih arti kata berjuang bagi Bapak? Berjuang bagi saya itu artinya terus bergerak walaupun dengan langkah kecil yang tertatih. Karena yang membuat orang itu hebat bukan seberapa cepat dia sampai ke tujuan, namun seberapa kuat dia menahan terpaan badai, cobaan yang menghadang, yang pada akhirnya akan membawa ia ke tempat tujuan. Kalau suatu hari nanti orang mengenang seorang Bapak Ahmad Aswin dan perjuangannya mendirikan RS Kim, Bapak ingin mereka mengenang Bapak seperti apa? Saya hanya ingin diingat sebagai seseorang yang telah memberikan legacy atau warisan berupa rumah sakit yang telah dan akan terus bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya punya slogan, Bismillah, bergerak, bertumbuh. Bahwa kita harus terus melangkah ke arah kebaikan. Karena sekecil apapun langkah itu akan sangat berarti. Tentu saja diiringi dengan niat baik dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir nih Pak, jejak nilai apa sih Pak yang akan Bapak tanamkan dan titipkan untuk generasi penerus Bapak, serta pesan-pesan untuk anak-anak muda saat ini? Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis Nabi mengatakan seperti itu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Maka untuk bermanfaat bagi orang banyak, kita harus memberikan versi terbaik dari diri kita. Anak muda sekarang harus memiliki keinginan yang kuat, harus memiliki daya juang yang kuat, dan harus berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk sahabat Kim, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya selama ini kepada Rumah Sakit Karunia Indah Medika. Kami selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi semua pasien yang datang ke kami. Doakan kami akan dapat terus bergerak, bertumbuh, melayani masyarakat Muara Enim dan sekitarnya. Terima kasih ya. Pesan moral yang bisa diambil dari Kim Talk kali ini adalah tidak ada proses yang sia-sia. Bismillah, bergerak, bertumbuh bersama doa dan harapan. Sampai ketemu lagi di Kim Talk selanjutnya dengan orang-orang hebat dan juga dengan Mbak Indah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let you wanna talk dirty. Don't talk back, let you wanna talk. Don't
Breakfast